Nah, pada soal ini diketahui bahwasanya Lisa dan Nina ini melakukan percobaan atau praktikum uji kandungan zat gizi dari beberapa jenis bahan makanan, di mana hasil pengamatan ini ditulis dalam bentuk tabel, yakni seperti berikut ini, di mana MnOPH ini diuji dengan menggunakan biuret dan lugol dengan perubahan warna seperti berikut. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan yang tepat berdasarkan tabel hasil pengamatan yang ada di atas ini. Sehingga untuk mempermudah kita dalam menganalisis dari kesimpulan yang kita dapatkan, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari uji biuret dan uji lugol. Di mana yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu terkait uji biuret. Jadi uji biuret ini merupakan campuran dari NaOH dan CuSO4, di mana reagen ini digunakan untuk menguji kandungan protein. Nah, bahan makanan yang mengandung protein tersebut akan berubah menjadi warna ungu ataupun lembayung ketika ditetesi dengan larutan biuret ini. Nah, sedangkan uji lugol digunakan untuk menguji adanya kandungan karbohidrat ataupun amilum dari bahan makanan. Di mana ketika bahan makanan itu mengandung karbohidrat ataupun amilum, nantinya ditandai dengan perubahan warna, yakni menjadi biru kehitaman. Di mana semakin gelap warnanya, maka makanan tersebut mengandung adanya karbohidrat yang lebih banyak. Nah, sekarang kita bisa menganalisis satu persatu berdasarkan tabel, di mana kita analisis dulu di mana zat makanan M ketika diuji menggunakan biuret dia kan warnanya ungu. Nah, berarti kan dia mengandung protein. Kemudian ketika diuji dengan lugol dia berwarna biru kehitaman, sedangkan lugol kalau dia mengandung karbohidrat dia berwarna biru kehitaman, sehingga M ini dia mengandung karbohidrat atau amilum dan protein. Nah, selanjutnya kita analisis bahan makanan N, di mana N ini ketika diuji menggunakan biuret kan dia berwarna biru, sehingga N ini tidak mengandung adanya protein. Nah, sedangkan ketika diuji menggunakan lugol dia warnanya coklat, sehingga kalau dia warnanya coklat, dia berarti apa? Tidak mengandung adanya karbohidrat ataupun amilum, karena kalau misal dia karbohidrat nantinya dia berwarna biru kehitaman, sedangkan di sini dia berwarna coklat. Kemudian kita bisa lanjut ke bahan makanan O, di mana pada bahan makanan O ini dia kan berwarna biru ketika diuji menggunakan biuret, sehingga O ini tidak mengandung adanya protein. Nah, kemudian ketika diuji menggunakan lugol, O ini berwarna biru kehitaman, sehingga kalau misal diuji menggunakan lugol berwarna biru kehitaman, maka dapat kita simpulkan bahwa bahan makanan O ini mengandung adanya karbohidrat ataupun amilum. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis bahan makanan P, di mana P ini ketika diuji menggunakan biuret dia berwarna ungu, berarti kalau dia berwarna ungu dia mengandung adanya protein. Nah, ketika diuji menggunakan lugol dia berwarna coklat, sehingga dia tidak mengandung adanya karbohidrat. Nah, bahan makanan P ini dapat kita simpulkan dia hanya mengandung adanya protein. Nah, sedangkan yang terakhir atau yang Hi itu kan ketika diuji menggunakan biuret dia berwarna coklat. Nah, sehingga dia kan tidak mengandung adanya protein. Nah, selanjutnya kita cek ketika diuji menggunakan lugol dia berubah warna menjadi biru kehitaman, sehingga kalau misal dia berubah warna menjadi biru kehitaman, maka Hi ini dia mengandung adanya amilum ataupun karbohidrat. Nah, sehingga setelah kita analisis satu persatu, maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tabel hasil pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa makanan O itu mengandung amilum dan bahan makanan P itu mengandung adanya protein, sehingga pilihan ganda yang tepat pada soal ini adalah D.